Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Mariani, kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menceritakan cerita hikayat yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang nenek tua yang bernama Mbok Sarni. Dia sangat kesepian. Saat Mbok Sarni sedang berdoa meminta keturunan, ada sebuah raksasa yang melintasi rumahnya dan mendengar doanya. Lalu ia pun berkata akan mengabulkan permintaan Mbok Sarmi dengan satu syarat. Tapi ada satu syaratnya. Saat dia berusia 6 tahun, aku akan mengambilnya dan menjadikannya santapan. Rawatlah dia dengan sebaik-baiknya. Kata si raksasa itu kepada Mbok Sarni. Mbok Sarni tak punya pilihan. Lalu ia pun menyetujuinya. Lalu raksasa itu memberikan segenggam biji timun dan meminta Mbok Sarmi untuk menanamnya. Beberapa bulan kemudian, timun-timun itu tumbuh subur dan berbuah lebat. Dan Mbok Sarmi menemukan satu buah timun yang berukuran besar. Lalu ia pun membawanya ke rumahnya. Saat tiba di rumah, Mbok Sarmi membuka atau membelah timun itu, dan timun itu berisi sebuah bayi perempuan yang cantik. Lalu ia pun menggendongnya dan diberi nama Timun Mas. Saat Timun Mas menginjak 6 tahun, raksasa kembali dan menagih janjinya kepada Mbok Sarni. Dia berteriak dan meminta agar Timun Mas diserahkan padanya. Kembalilah 2 tahun lagi, saat ini dia masih kecil dan kurus, kata Mbok Sarni. Raksasa pun kesal, tapi ia tak punya pilihan karena ia tidak ingin menyantap anak yang kurus. Lalu ia pun menyetujuinya untuk kembali 2 tahun lagi. Mbok Sarmi dan Timun Mas terus berdoa untuk mencari jalan keluar. Suatu hari, keduanya bertemu dengan seorang petapa yang melintasi hutan. Mbok Sarmi pun lalu menceritakan semuanya kepada petapa itu. Jika raksasa itu datang, larilah dengan sekencang-kencangnya. Terimalah 4 bungkus ini dan lemparkanlah satu persatu ketika kamu berlari, kata si petapa itu kepada Timun Mas. 2 tahun kemudian, raksasa itu datang dan Timun Mas segera melarikan diri. Raksasa merasa kesal dan lalu mengejarnya. Timun Mas membuka bungkus dari petapa itu, yakni biji timun. Lalu ia melemparnya, dan biji-biji timun itu menjadi sebuah ladang timun, dan raksasa pun sulit untuk berjalan karena terjerat oleh batang-batang timun. Isi bungkusan kedua adalah jarum, yang berubah menjadi pohon bambu yang besar dan lebat. Meski tubuhnya terluka, tapi ia tak menyerah dan terus mengejar Timun Mas. Panik, lalu Timun Mas membuka bungkusan yang ketiga yang berisi garam. Lalu ia melemparnya, dan garam itu berubah menjadi sungai yang luas. Raksasa tak menyerah dan berhasil menyeberangi sungai itu. Timun Mas berhasil. Akhirnya ia melempar bungkusan yang terakhir, yaitu yang berisi terasi. Lalu ia melemparnya. Lalu terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang panas, dan raksasa itu terperosok dan tidak mampu mengejar Timun Mas lagi. Panas, panas, teriak raksasa itu. Dia lari kembali ke rumahnya. Sejak saat itu, raksasa tidak pernah mengganggu Timun Mas ataupun Mbok Sarmi. Sekian cerita hikayat dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.